Anak-anak kita sudah tidak lagi belajar di sekolah, sudah tidak lagi belajar di ruang kelas. Anak-anak kita sejak 15 tahun yang lalu sudah belajar dari sini. Ruang kelas kita tuh sudah pindah ke sini. Pada dasarnya kita bahkan tidak pernah tahu kebenaran itu apa. Karena satu-satunya hal yang kita ketahui tentang benar itu adalah kesepakatan bersama. Setelah podcast ini saya khawatir kehilangan identitas saya siapa. Nah, tepat. Bahkan identitas Bapak hanyalah kesepakatan bersama. Yang benar dan yang salah menurut kita sekarang adalah yang sesuai dengan selera kita. Oke, selamat datang di PikTok episode pertama bersama saya Adriano Giovanni. Nah, sahabat-sahabat, sekali lagi ini adalah episode pertama saya dan yang membuat ini bakalan istimewa selain yang pertama, saya juga menghadirkan tokoh yang tentu saja di kancah sosial media ini penuh dengan kontroversi. Guru Gembul. Wah. Apa kabar Guru Gembul? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Ini jadi sesuatu yang harus membuka. Pasti jawabannya baik ya. Semoga Bapak juga baik. Alhamdulillah sehat baik. Pak Guru, langsung aja nih. Ini pertanyaan ini adalah sesuatu yang menjadi kekhawatiran saya pribadi. Dalam peran saya sebagai leader, dalam peran saya sebagai orang tua. Nah, ada istilah yang disebut dengan namanya post-truth, di mana di situ dikatakan bahwa antara kebenaran atau fakta dengan hal-hal yang sifatnya emosi itu sekarang udah sulit dipisahkan. Bahkan ada kecenderungan orang jadi gampang membuat suatu framing sesuatu yang tidak benar, tapi ada mudah dianggap benar. Iya betul. Nah, ini saya merasa khawatir kenapa? Karena kok ini jadinya bisa berdampak buruk ya untuk anak-anak kita, untuk anak didik Pak Guru, dan apa antisipasinya untuk membuat mungkin ya kita terselamatkan dari efek yang tidak memberdayakan dalam situasi ini. Sebenarnya masalah zaman pasca kebenaran itu bisa kita pilah dalam beberapa zaman. Dari zaman filosofis di tahun 1800-an akhir, dan kemudian zaman yang sekarang yang lebih teknis, di mana zaman pasca kebenaran itu adalah zaman di mana kita memang relatif tidak bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan biasanya benar dan salah itu dirumuskan berdasarkan dengan sentimen-sentimen dan tendensi-tendensi. Makanya banyak sekali keluhan, saya sudah sekolah begitu lamanya, saya sudah belajar begitu susahnya, tapi ketika saya berbicara di ruang publik, saya diolok-olok sama ribuan orang yang bahkan tidak pernah membaca buku. Itu dia. Itu kenyataannya, itu banyak. Dan kalau misalkan kita lihat di Indonesia, ada satu pekerjaan yang di ruang media itu sangat nampak, tetapi di dunia nyata itu miskin-miskin, yaitu psikolog. Kenapa psikolog itu banyak miskin-miskin? Ini pengertian miskin definisinya miskin secara... Miskin artinya effort yang mereka keluarkan untuk mendapatkan gelar itu dan memiliki otoritas untuk melakukan praktek. Betul. Itu sekarang diabaikan, dikalahkan oleh para dukun. Oke. Jadi kalau ada anak sakit secara mental, ada anak yang bermasalah, ada anak yang tantrum, maka orang tua di Indonesia lebih banyak mengirim mereka kepada ahli ruqyah daripada kepada psikolog. Psikolog dan psikiater itu adalah salah satu yang sulit sekali untuk mendapatkan penerimaan di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu wujud dalam dunia teknis tentang betapa ribetnya, betapa bermasalahnya zaman pasca kebenaran. Tapi saya ingin bawa ke yang lebih awal lagi. Pak, kita bikin permainan kecil-kecilan ya. Okay. Bapak bisa bahasa Inggris kan ya? Yes, of course. Yes, of course. Bapak bisa bahasa Inggris. Bapak tadi mengatakan apa? Yes, of course. Of course, yes. Of course. Pastinya yes. Course ditulisnya bagaimana, Pak? C-O-U-R-S-E. Kenapa nggak pakai K, Pak? Karena itu beda lagi nanti artinya. Bahkan bisa jadi saya belum paham artinya kalau jadi course. Enggak, itu ejaannya harusnya kan pakai K, bukan pakai C. Dalam bahasa Inggris, C itu kadang-kadang jadi S. Ya kan? C. Celine Dion. C jadi S. Oke. Kadang-kadang jadi K. Seperti yang barusan Bapak sebut, course. Kadang-kadang tetap disebut sebagai C. Misalkan chamber. Oke. Tetap C. Nah, setiap
huruf dalam bahasa Inggris ketika dia menjadi sebuah diksi itu gak ada satupun yang konsisten. Dan konsistensi itu sebenarnya adalah salah satu kriteria utama kita untuk menakar sebuah kebenaran. Konsistensi. Betul. Jadi kebenaran itu ditakarnya dari apa? Dari konsisten. Misalkan begini, saya bertanya kepada Bapak 2 kali. Oke. Pak, apakah Bapak punya ijazah asli? Bapak yang pertama menyebut, iya ijazah saya asli. Pernyataan kedua Bapak, tidak, ijazah saya tidak asli. Ini kenapa sekarang kok Pak dikit-dikit contoh apa-apa tuh kayaknya ijazah. Emang gak ada contoh lain? Gak ada, ini lucu-lucuan aja Pak. Oh iya. Misalkan seperti itu. Mana yang, kalau Bapak menyatakan yang pertama ya asli dan yang kedua itu palsu, maka dipastikan, kemungkinan pertama, maka dipastikan Bapak itu adalah bohong. Baik pernyataan satu bohong atau dua-duanya pernyataan itu bohong. Karena tidak konsisten. Betul kan? Oke, betul tidak konsisten. Tapi apakah itu menjadi validasi? Jadi ketika suku kata dalam bahasa Inggris dimulai dari huruf-huruf yang tidak konsisten, maka sebenarnya itu salah. Jadi kalau misalkan saya menyebut orang Inggris, wahai orang Inggris, menyebut one to harusnya W-A-N bukan O-N-E. O dalam bahasa Inggris dibacanya O, N dalam bahasa Inggris juga dibacanya N, dan E dalam bahasa Inggris dibacanya I. Jadi kalau nulis one itu artinya oni, bukan one. Misalkan saya katakan seperti itu. Jadi ketika saya mencoba membenarkan orang-orang Inggris seperti itu, yang benar itu siapa Pak? Saya atau orang Inggris? Karena dia yang memang punya experience, punya kompetensi dalam hal itu. Bukan. Karena kebenaran itu adalah kesepakatan bersama bahkan ketika ia adalah sebuah kesalahan. Wah itu dia betul. Berarti artinya kalau tadi kita mundur sedikit dalam konteks Pak Guru mencontohkan psikolog, maka saya melihatnya bukan hanya psikolog tapi expert. Bisa jadi kehilangan kekuatan kebenarannya ketika dikalahkan oleh pemilik subscriber, pemilik daya influencer yang lebih luas. Berarti begitu kan? Di dalam keseharian yang lebih dekat. Ya kelanjutannya seperti itu. Kelanjutan teknis dari zaman post-truth itu seperti itu. Cuman maksud saya balik lagi, saya ingin bawa ke prinsipnya tadi lebih, ya prinsipnya. Jadi ini dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche pada perbatasan antara abad ke-20 dan abad ke-19. Dia itu mengatakan bahwa sebenarnya yang benar selama ini itu tidak bisa kita yakini kebenarannya karena biasanya yang benar itu hanya kesepakatan bersama bahwa sesuatu itu adalah benar gitu. Jadi siapa yang pernah bisa ini dasar sederhananya ya. Siapa yang pernah mengklaim bahwa Amerika Serikat itu adalah negara demokrasi? Sebenarnya tidak ada, hanya gara-gara semua orang mengatakan seperti itu kemudian kita bersepakat bahwa di buku-buku catatan kita Amerika Serikat adalah negara demokrasi. Oke, berarti gampangnya kan kalau disimpulkan boleh saja mereka sendiri yang memulai mengklaim lalu disepakati oleh negara-negara lain atau orang lain sehingga dianggap itu kebenaran. Betul sekali. Tapi apakah itu benar? Balik lagi, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya tentu saja tidak. Ya, dalam fakta-faktanya. Karena kita memulai segala sesuatu misalkan terkait dengan kebenaran, hal pertama di antara sekian banyak kriteria, hal pertama untuk menakar kebenaran seseorang itu adalah dengan konsistensinya. Misalkan ya, kalau saya mengatakan bahwa saya dulu pernah bersekolah sampai S1 misalkan. Kemudian saya mengatakan itu terus menerus, maka bisa jadi itu adalah sesuatu yang benar. Tapi kalau misalkan dalam pengakuan pertama saya ngakunya SD, dalam pertemuan kedua saya ngakunya itu lulusan SMP, kemudian pertemuan yang ketiga saya mengatakan lulusan SMA, maka dipastikan ada kebohongan di situ. Konsistensi itu menakar kebohongan. Begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan ada satu fenomena, ada sebuah cerita, ada sebuah narasi, ada sebuah eksplanasi, ada argumentasi, dan itu menclok-menclok dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, itu penjelasannya berbeda-beda, narasinya berbeda-beda, ceritanya berbeda-beda, maka itu sebenarnya adalah tidak benar. Balik lagi ke dalam bahasa, struktur bahasa yang tadi itu. Tapi Pak Guru mengatakannya itu tidak benar. Apakah indikasi tidak benar? Indikasi atau tidak benar? Itu kriteria pertama untuk menakar kebenaran itu sudah invalid, sudah batal. Sejak kriteria penentuan pertama soal benar dan salah. Begitu kan? Nah, betul. Jadi kalau misalkan kita balik lagi, ini kita hanya berdiskusi di ruang contoh, Pak. Kita belum masuk pada pemaknaan-pemaknaan. Jadi maksudnya adalah ketika orang Inggris itu sebenarnya salah dalam berkata-kata dan kesalahan itu sebenarnya umum dan wajar karena mereka pemilik bahasanya. Betul. Dan ada rangkaian peristiwa kenapa
mereka tidak konsisten dalam pemilihan, dan itu bukan hanya di Inggris, di mana-mana juga seperti itu. Tapi balik lagi, pertanyaannya adalah kalau misalkan saya membenarkan orang Inggris bahwa one itu adalah W-O-N atau W-A-N bukan O-N-E, maka yang benar itu sebenarnya adalah saya atau orang-orang Inggris. Nah, post-truth dalam pikirannya Nietzsche itu menegaskan, menggambarkan bahwa kita gak usah berpikir jauh-jauh soal ada orang-orang yang mampu mengakses kebenaran, ada orang tidak, karena pada dasarnya kita bahkan tidak pernah tahu kebenaran itu apa. Karena satu-satunya hal yang kita ketahui tentang benar itu adalah kesepakatan bersama. Kayak misalkan saya akan ajukan hal yang lebih teknis berikutnya yang lebih sederhana. Misalkan saya tanya nama asli Bapak. Pak, maaf, nama asli Bapak siapa? Adriano Giovanni. Aslinya Pak, aslinya? Adriano Giovanni. Saya mohon maaf, nama asli Bapak. Asli? Iya, asli. Itu nama pemberian orang tua, yang bahkan orang tua nggak tahu nama asli Bapak itu siapa kan. Waduh, luar biasa ini memang nih. Para pemirsa juga pasti akan sangat mendapatkan shock terapi dengan statement Pak Guru ini. Iya benar juga orang ya. Tua Bapak tuh. Pak Guru, saya nanti setelah podcast ini saya khawatir kehilangan identitas saya siapa. Nah, tepat. Bahkan identitas Bapak hanyalah kesepakatan bersama. Bapak gak tahu identitas saya asli Bapak. Saya mensiarkan kan ketemu orang, ini saya Adriano Giovanni, Iya. Identitas nama, belum identitas yang lain. Iya, betul. Wow. Jadi identitas Bapak itu yang Bapak sebutkan kemana-mana, saya Adriano, dan lain sebagainya. Dan itu tercatat secara legal oleh negara. Itu sebenarnya adalah karangan dari ayah dan ibu Bapak yang bahkan tidak tahu nama asli Bapak itu siapa. Luar biasa ya. Artinya apa? Kebenaran yang paling mungkin kita akses dalam hal ini hanya kesepakatan bersama. Orang bersepakat, RT, RW, dan lurah yang menuliskan nama Bapak di KTP bersepakat nama Bapak itu. Semuanya bersepakat namanya itu, ya sudah, selesai. Nah, kalau gitu Pak Guru nih, izin ya, langsung saya pengen landaskan di teman-teman yang katakanlah ini banyak teman-teman di sini adalah mereka profesional. Sebenarnya definisinya adalah mereka pekerja di berbagai bidang. Maka dengan statement Pak Guru tadi bahwa kebenaran itu pada akhirnya saya pahami sebagai sesuatu yang relatif. Lalu kesepakatan bersama. Maka dalam bentuk sehari-hari dengan pemahaman ini, apa manfaatnya kita memahami prinsip ini tentang kebenaran? Gak ada. Gak ada. Bahkan tanya kepada semua orang di studio ini, apa manfaat hidup mereka? Apa makna hidup mereka? Tidak akan ada satupun yang bisa menjawab dengan benar kecuali mereka mengajukan jawaban-jawaban hasil input dari orang lain. Hasil sugesti dari orang lain. Coba tanya kepada orang di sini, makna hidupmu apa? Paling-paling dia akan menjawab, hidup adalah untuk ibadah, hidup adalah untuk apa? Yang itu semua adalah pemberian input dari pihak lain, sugesti dari pihak lain yang kemudian kita terima. Tapi kalau misalkan seandainya tidak ada orang yang memberitahu kepada saya ngapain saya hidup, kita bahkan gak bisa jawab hidup itu faedahnya apa, makna kehidupan kita tuh apa. Toh kalaupun misalkan ya, faedah saya adalah saya bisa menghibur jutaan orang di seluruh Indonesia dengan celotehan-celotehan saya. Ya terus apa maknanya? Emang kalau misalkan orang terhibur kemudian kita jadi berharga begitu? Apakah kalau misalkan kita menghibur orang lain, apakah kita tiba-tiba memiliki nasib yang berbeda di alam setelah kematian gitu? Dan apakah alam setelah kematian itu benar-benar ada seandainya kita tidak pernah diajarkan hal-hal yang semacam itu kepada diri kita? Jadi sebenarnya kebanyakan dari kehidupan kita itu adalah misteri. Kita tidak bisa mengakses tentang apa yang benar dan yang salah. Okay. Makna hidup Bapak tuh sekarang makna hidup Bapak tuh apa coba? Ya artinya ketika saya sekarang mau menjawab aja dana kutip, jadi saya nggak usah jawab lah karena akhirnya nanti jawaban saya itu pun juga ada sesuatu yang lagi jadi dibahas kan. Nah, itu hasil sesuatu yang input dari berbagai macam yang tadi apa maknanya? Ya, sangat personal, sangat betul. Nah oleh karena itu mungkin saya penasarannya Pak Guru, berarti ini akhirnya menjadi suatu ajang meningkatkan critical thinking kita. Betul. Oke. Betul. Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh Pak Guru bertanya kepada saya dan oh ya benar juga. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari di dunia pekerjaan, dunia bisnis. Apa manfaatnya kita memiliki kemampuan berpikir kritis untuk lebih baik, lebih baik itu indikator mungkin lebih sukses, lebih mapan secara materi, lebih baik jabatan karirnya, apapun indikator-indikatornya. Pada akhirnya ketika kita sadar bahwa saya tuh ternyata tidak memiliki makna kehidupan, tapi saya hidup loh. Ini saya berkesadaran
saya bisa menggerakkan tangan, saya bisa menatap Bapak, Betul. dan bisa melihat kru yang pakai baju hijau di sana. Oh ada ya, saya juga lihat Ada. Pak. Bukan gaib, ada. Nah, ketika saya berpikir bahwa di satu sisi saya tidak memiliki makna kehidupan atau saya tidak mengetahui makna kehidupan, tapi di sisi lain bahwa saya berkesadaran, ini ada gap yang kontradiktif. Maka saya harus menghasilkan sebuah, ya sudah, karena orang-orang tidak tahu makna hidup saya itu apa dan sejauh ini ternyata belum disepakati, maka satu-satunya jalan adalah saya harus menciptakan makna hidup, visi misi hidup sendiri, program kehidupan sendiri. Biarlah kebenaran itu saya yang ambil sendiri. Saya memutuskan kebenaran ini adalah begini, makna hidup saya adalah begini, saya yang mengambil keputusan sendiri. Nampol banget. Izin Pak Guru, sekali lagi saya pengen mau diulangi lagi kata-kata ya. Apa yang di mana itu? Yang tadi barusan. Iya, Jadi bahwa kita karena ini ya berarti saya ciptakan aja sendiri. betul. Ini keren banget nih. Karena pada dasarnya kita tidak tahu pemaknaan hidup kita selain dari apa yang diberikan kepada orang lain kepada kita, bahwa pada dasarnya kita bahkan tidak tahu identitas paling dasar kita itu tuh apa selain dari kesepakatan bersama, bahwa ini semuanya adalah nihil, kosong, maka satu-satunya jalan agar kita bisa memenuhi kehidupan berkesadaran kita adalah dengan ya sudah secara subjektif kita ciptakan diri kita sendiri. Kita ciptakan visi misi kehidupan kita sendiri. Dan kita ciptakan diri kita sendiri. Kita putuskan, kita ambil keputusan. Ini inspiring banget. Saya paham banget. Tapi saya coba mewakili apa yang saya tangkap dari teman-teman ketika saya bekerja. Ini paham banget saya. Tapi statement berikutnya, ini mewakili teman-teman di rumah. Tapi Pak Guru, lebih mudah kita tuh ngikutin yang dilakukan rata-rata orang. Walaupun saya sadar saya pengen menciptakan. Kalau bahasa kerennya create my own destiny. Yeah. My own life. Ceritakan sendiri, bikin sendiri. Tapi kenyataannya kenapa ya tidak mudah? Orang cenderung, ini dalam konteks apapun, dalam strategi marketing. Kan lahirlah FOMO. Di-create orang untuk semua butuh, jadi orang gak butuh jadi merasa butuh, jadi ingin. Nah, terus gimana itu menyiasati? Ya memang benar. Gak usah disiasati Pak, itu bagus. Nah, gimana tuh? Memang seharusnya kebanyakan orang tidak berpikir ke arah sana. Memang seharusnya kebanyakan orang harus ngikutin pada otoritas pihak lain. Betul. Karena itulah ada hierarki. Karena itulah ada ekonomi itu berjalan. Ekonomi berjalan gara-gara kesenjangan. Pimpinan diikuti karena ada kesepakatan bersama jadi ya. Jadi orang yang punya visi tidak akan banyak. Mungkin hanya 1-2% saja yang secara determinisme ditentukan dari sananya. Ya mungkin hanya 1-2% saja. Sisanya biarlah orang-orang itu mengikuti. Toh orang yang mengikuti juga bukan berarti salah. Bukan berarti tidak berdaya. Mereka hanya akan mengambil otoritas pihak lain untuk bisa berpikir, berkembang, bertindak, berperilaku. Jadi kalau misalkan semua orang pada akhirnya berpikir kritis dan bernalar dan seterusnya, ya mungkin hierarki dunia ini tidak akan membentuk satu tatanan masyarakat yang ideal, yang bagus. Jadi biarlah para pemikir itu berbicara dengan pikirannya sendiri. Kadang-kadang mereka hidup dalam penderitaan yang sangat dan mereka akan dibully dan mereka hanya akan diterima mungkin setelah mereka meninggal. Apakah kebanyakan pemikir itu diterima pikirannya setelah mereka meninggal? Karena pemikir hidup di 2-3 generasi ke depan, mungkin 1000 generasi ke depan baru bisa diterima. Karena pikirannya yang terlalu loncat jauh ke depan. Di zamannya dia akan dihujat, ya nggak apa-apa. Biarkan itu terjadi. Karena kepemimpinan itu namanya juga kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah pihak yang memiliki inisiatif dan memiliki otoritas dan pengaruh terhadap pihak yang lain. Begitu. Nah, kalau misalkan semua orang memiliki otoritas dan pengaruh, bagaimana caranya untuk menciptakan akumulasi pengetahuan, akumulasi kesadaran? Jadi kita bisa membangun sebuah peradaban setelah kita mengakumulasikan pengetahuan kita. Dan bagaimana cara mengakumulasikan pengetahuan adalah dengan keberadaan hierarki. Hierarki tadi ya. Makanya menarik Pak Guru tadi kita mengatakan justru ini jangan disiasati. Itu memang nature-nya saja, memang ya begitu ya. Jadi bahasa yang paling kasar, saya mohon maaf. Silakan. Adalah Tuhan atau Mother Nature kita itu memang sudah menentukan bahwa 99% manusia memang tercipta untuk mengabdi dan sisanya untuk menjadi diri sendiri. Berarti kalau katakanlah tadi saya ingin menjadi yang 1%, menjadi yang sedikit, saya ingin menjadi yang visioner yang akan dikenang setelah meninggal, atau dalam pebisnis saya akan menjadi orang-orang yang create inovatif produk yang orang belum rasa itu jadinya jadi
Iya, dan dengan cara itulah dan dengan cara itulah dia bisa berbisnis. Oke, memanfaatkan nature-nya tadi itu justru ya. Yang bisnis itu kan sebenarnya adalah memonetisasi kesenjangan yang ada. Saya membaca 10 buku setiap hari. Ada orang-orang yang ingin membaca buku tetapi tidak berkesempatan. Lalu saya bikin sebuah video, saya utarakan isi dari buku itu, biarlah orang-orang itu membayar saya. Jadi peluang bisnis, ya. Jadi peluang itu oke. bisnis itu dimulai dari kesenjangan antara saya yang sudah membaca dengan mereka yang belum membaca. Iya, saya pikir semua landasan bisnis kita tuh dimulai dari ada Lionel Messi yang bisa main bola ke sana ke sini, dan ada orang-orang yang tidak bisa melakukan itu tapi hanya bisa berharap. Maka yang bisa berharap itu ya bayar uang sekian untuk bisa nonton Messi. Kemudian bayar uang sekian itu dikelola dan kemudian digunakan untuk membayar Lionel Messi agar dia tetap bermain di sana. Itu bisnis berputarnya di situ. Betul. Nah, Pak Guru, di pekerjaan biasanya orang-orang yang nanti karirnya akan bisa progres, dipromosikan, naik jabatan, itu dia berdasarkan pengalaman saya ya ataupun beberapa literatur jurnal adalah ketika mampu mengkombinasikan antara ketika mampu dia memberikan ide gagasan, artinya itu dia kritis atas keadaan, oh ini kok melakukannya begini-gini aja ya. Harusnya kalau ada perubahan ini atau ada kreativitas ide tertentu, ini bisa lebih cepat ya proses bisnisnya. Bisa impact-nya lebih oke. Tapi di saat bersamaan ketika menyampaikan itu ke atasan, karena ini di perusahaan Pak tadi ada hierarki atasan, tapi dia mampu menyampaikan juga dengan santun sesuai dengan culture yang berbeda-beda tentunya definisi santunnya. Nah, jadi definisi ketika kita kritis itu jadi produktif dengan nyinyir itu di mana batasannya ya? Karena sekarang nih di sosmed ini ketika orang komen ada hater, ini jadinya kadang-kadang ini kritis loh, tapi dianggap sebagai Penghinaan. Ini gimana ya supaya kita tetap di koridor bahwa ini produktif nih, ini untuk improvement nih, bukan nyinyir dong. Tapi sekarang stigmanya kritis dikit, nyinyir. Berpikir kritis itu artinya berpikir yang menguji. Tadi men-challenge lah katakan kan. Nah, men-challenge, menguji. Jadi kenapa ya kalau anak sekolah itu rambutnya harus cepak? Tidak boleh gondrong misalkan seperti itu. Nah itu kan sebenarnya adalah pertanyaan menguji. Kalau misalkan diajukan maka itu namanya adalah pertanyaan kritis. Nah karena itu pertanyaan kritis maka sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan penghinaan. Yang sering kali dituding sebagai penghinaan itu adalah kekritisan itu disampaikan melalui kata-kata negatif yang kita sebut sebagai kritik. Dan kritik itu memang negatif, secara definitif kata-katanya itu negatif. Tapi apakah itu menghujat atau tidak ya belum tentu. Jadi dan kritik itu dan bertanya atau berpikir atau menyampaikan kritik itu sebenarnya adalah sesuatu yang justru sangat baik. Karena tepat pada saat itulah kita mendapatkan kesempatan untuk memikirkan apa yang belum sempat kita pikirkan. Memikirkan apa yang belum sempat kita pikirkan. Iya, tentu saja. Jadi misal saya sekarang akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kemudian saya pikir saya sudah pakai baju yang bagus, saya sudah pakai peci yang bagus, saya siap berjalan ke sana. Kemudian di tengah jalan saya bertemu dengan seseorang. Katakanlah Pak Giovanni. Pak, saya mau bertemu dengan Pak Prabowo gini. Pak Giovanni menemukan satu hal dan karena Pak Giovanni itu kritis, katakanlah Pak Giovanni itu kritis. Pak Giovanni bilang, Pak Gembul kok napasnya bau ya, tolong ini permennya. Itu kritis. Dan itu adalah bagian yang tidak saya sadari sebelumnya, tidak saya pikirkan sebelumnya. Seandainya kritik dari Bapak itu tidak saya terima. Apa sih Pak ngehina, masa saya mulutnya bau? Kata siapa? Bapak ngehina saya. Saya abaikan Bapak, saya ketemu sama Pak Prabowo dengan bau mulut yang luar biasa. Kan saya yang apes Pak. Seandainya kritik itu tidak diterima. Nah tapi kalau misalkan kritik itu diterima, ya ternyata bau ya. Bukan dianggap sebagai menghina. Kan sebenarnya Bapak bau mulut itu menghina kan? Bisa dipahami, bisa ditafsirkan sebagai menghina. Tapi ketika saya terima, oh iya ya udah saya makan permennya yang tadi. Akhirnya saya makan dan kemudian semuanya baik-baik saja. Nah, Bapak menyampaikan pertama, Bapak berani menyampaikan
Kan nggak semua orang berani menyampaikan. Nah, yang kritis itu yang berani menyampaikan, gitu kan. Nah, kemudian itu menguji saya, apakah saya sudah layak untuk bertemu dengan Pak Prabowo atau belum. Ternyata masih bau mulut. Disampaikan. Nah, berarti menerima kritik itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif, karena sebagai manusia kita tuh sering tidak bisa berpikir secara holistik, tidak bisa berpikir secara keseluruhan. Namanya juga otaknya ya ini aja gitu. Tapi ketika kita mendapatkan masukan, saran, kritik dari pihak lain, ada input-input berupa perspektif, berupa argumentasi, berupa pengetahuan baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan, sebelumnya tidak kita ketahui. Makanya ketika ada orang yang mengkritik kita kritik balik. Jadi kan dia menguji kita, ya kita kritik. Mengkritik itu adalah kita uji balik apakah argumentasinya itu adalah baik atau tidak. Kalau misalkan argumentasinya baik dan bisa diterima, oke, ya sudah kita terima saja. Karena banyak juga hujatan dan makian yang tidak ada argumentasinya. Betul. Jadi base-nya argumentasinya. Iya, betul. Okay. Jadi perbedaan antara hujatan dengan kritik itu adalah argumentasinya. Karena ada. Jadi saya mohon maaf nih. Bapak tuh baru mulai podcast udah so tahu. Itu hujatan. Bapak tuh baru mulai podcast udah so tahu. Kok bintang tamunya diperlakukan gini-gini, harusnya kan gini-gini. Itu kritik. Karena ada argumentasi. Betul. Apakah kritik itu harus kita terima atau tidak? Ya kita uji lagi. Apakah benar yang dikatakan oleh itu tuh? Kayaknya sih enggak. Ya bisa aja kita tolak. Jadi menolak kritik tuh, kita menerima kritik, tapi kita juga menguji kritik itu. Ya, yang seharusnya dilakukan itu seperti itu, dan banyak di panggung sejarah orang-orang pihak-pihak yang jatuh tuh gara-gara dia tidak terima pada kritikan. Nah, Pak Guru izinlah langsung nih. Bagaimana dengan statement yang sering terdengar di dalam keseharian? Ya kritik-kritik yang membangun dong. Apakah kritik itu membangun atau tidak membangun, jadi gimana ini menempatkan? Kritik tuh pasti membangun. Nah, itu dia. Kenapa ada statement itu tuh gimana awalnya? Jadi gini nih Pak, sederhananya begini. Bagaimana cara menemukan sebuah solusi? Temukan dulu masalahnya. Kita nggak mungkin bisa menemukan solusi sebelum kita tahu mengidentifikasi masalahnya apa. Bagaimana cara kita menemukan masalahnya? Kadang-kadang kita nggak tahu masalahnya apa, tapi ketika orang lain menyampaikan kritik, kita tahu akhirnya masalahnya apa. Oh itu mah alhamdulillah dong berarti kalau yang di penerima ya. Jadi maksudnya kritik itu pasti membangun karena dia adalah pintu masuk untuk mengetahui masalahnya apa. Keren banget nih Pak Guru. Oke, siap. Jadi maksudnya kritik itu pasti akan memberikan wawasan baru, sudut pandang baru kita tentang adanya masalah di sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu berarti sudah setengah jalan menuju solusi. Itu namanya membangun kan? Yes. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang kritik itu harus membangun dong. Kritikan itu adalah bagian dari pembangunan. Sudah separuh jalan. Iya, separuh jalan. Yang tidak membangun itu yang tadi itu. Lu tuh baru mulai podcast awal udah gini, titik. Tanpa argumen. Tanpa argumentasi itu hujatan. Tapi kalau misalkan Bapak bilang, ya coba bayangkan masa pakai baju oranye, latarnya putih, harusnya kan misalkan begitu ya. Bukan misalkan udah disebut. Ya, tapi kan sebenarnya itu juga tidak, cuman maksudnya adalah seperti itu gitu. Nah Pak Guru tadi kembali ke yang sempat kita bahas di awal tentang post-truth. Nah gimana tuh kelanjutannya? Iya, jadi sebenarnya post-truth itu walaupun istilahnya tidak post-truth gitu, tapi ini adalah salah satu pertanyaan filosofis yang diperdebatkan selama ribuan tahun oleh para ilmuwan, oleh para filosof terkait dengan misalkan apakah kita tuh mungkin mengakses kebenaran? Apakah kita tuh selama ini hidup dalam realitas yang nyata? Dan ini sampai menghasilkan perdebatan-perdebatan yang sampai detik ini tuh belum selesai. Dan nampaknya bisa selesai kah? Sepertinya tidak. Memang tidak pasti ya. Perdebatannya itu terkait dengan misalkan ya, apakah handphone ini ada? Apakah handphone ini ada, Pak? Nah ini pembahasan yang ini. Nah itu kan perdebatannya itu sangat panjang gitu. Jadi maksudnya ada orang-orang yang mengatakan oke, handphone ini tuh kita tidak bisa membuktikan bahwa handphone ini ada di sini. Karena satu-satunya bukti yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui bahwa handphone itu ada di sini, itu adalah bukti indrawi. Nggak ada bukti yang lain. Coba kalau seandainya Bapak tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencium, tidak merasakan
tidak bisa menjilat. Bisakah Bapak membuktikan bahwa ini ada? Ya, ini sesuai dengan yang Pak Guru Gumul yang dulu, berarti Betul. diimani berarti. Bukan, maksudnya Nggak bisa, berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tapi masalah utamanya adalah satu-satunya bukti bahwa ini ada di sini tuh, yaitu indrawi. Ternyata indrawi juga terbatas. Nah, itu dia. Jadi kita bisa melihat satu meja di taman, di sore hari warnanya orange, di pagi hari warnanya Tergantung bias cahayanya. tergantung bias cahayanya. Suara juga begitu ya. Suara begitu, pesawat juga jauh kecil, padahal ternyata gede dan lain sebagainya. Maksudnya orang-orang mempertanyakan kalau misalkan sistem indrawi kita itu salah, keliru, lalu kenapa ia dijadikan satu-satunya bukti untuk menemukan sebuah realitas namanya ini? Begitu kan? Betul. Kemudian disanggah lagi sama orang lain. Bukti bahwa handphone ini ada di sini itu adalah ya bisa saya pegang, bisa saya jilat, bisa saya lemparin ke orang dan itu kerasa kepentok gitu. Itu buktinya. Kalau misalkan disangkal bahwa indrawi kita tidak bisa mengetahui misalkan, ya kalau yang buktinya itu buktinya disangkal oleh sesuatu yang spekulatif. Kan ini sudah terbukti. Oke, ini sudah dipegang, sudah apa terbukti. Ini nggak ada karena yang sebenarnya ini kan tidak terindra. Itu kan berarti spekulatif gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menghakimi sesuatu yang jelas-jelas bisa kita pegang dengan sesuatu yang spekulatif bahwa ini sebenarnya tidak ada. Tahu dari mana bahwa ini sebenarnya adalah tidak ada gitu. Ada perdebatan panjang terkait dengan yang namanya dasding ansih gitu. Dasding ansih gitu dalam perdebatan itu. Nah, tapi intinya adalah sepanjang sejarah kita tuh tidak yakin dan menjadi bahan perdebatan realitas itu sebenarnya apa. Nah, kemudian di zaman modern kita tuh masuk ke dalam hal-hal yang teknis dan praktis bahwa ternyata kebenaran pada akhirnya yang bisa kita akses tuh ya kebenaran yang sesuai dengan selera kita. Gak lebih dari itu. Kebenaran yang sesuai selera kita. Iya. Jadi kita cenderungnya kemana itu kita anggap jadi kebenaran. Iya. Oke. Misalkan begini, waktu pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019, dua kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sama-sama mengklaim menang. Pak Prabowo ingat kita sujud syukur beliau itu, sujud syukur. Karena apa? Karena yakin tentang kebenarannya. Nah, ketika kita coba mencari informasi, ternyata di Google itu yang membenarkan sikap Pak Prabowo itu banyak. Yang membenarkan pernyataan Pak Jokowi dan timnya itu juga benar banyak. Nah, jadi akhirnya apa? Kita memilih berita-berita itu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan tendensi dan kecurigaan kita. Kecurigaan atau kecondongan kita. Kecondongan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengakses data-data asli dari KPU. Nah, itu Kan dia kita ya. nggak punya akses untuk itu kan. Bahkan ketika misalkan kita mendapatkan akses resmi dari KPU yang ditampilkan oleh KPU, apakah itu benar-benar data resmi atau tidak? Semakin zaman berkembang, maklar indrawi kita tuh semakin banyak. Dan Maklar indawi. semakin menjauhkan kita dari fakta. Jadi gini nih Pak, dulu banget nenek moyang kita, untuk mengetahui bahwa di depan ini ada batu, itu nggak pakai maklar Pak. Mata melihat batu bisa digenggam. Definisinya maklar itu artinya tidak tambah waktu itu direct langsung lihat, Oke. pegang gitu ya. Iya. Oke. Lalu muncul zaman baru. Ada maklar, yaitu apa? Televisi. Televisi, betul. Betul. Televisi itu memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ada tsunami di Aceh tahun 2004. Ada tsunami. Kita nggak bisa mengakses, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apa-apa soal itu. Karena kita di Jakarta, itu di Aceh. Kita nggak tahu. Tapi setiap hari televisi menampilkan itu. Soal benar dan salahnya, urusan yang lain. Maksud saya adalah sejak saat itu ada maklarnya. Tapi maklar itu hanya bisa ditentukan oleh remote dan pilihan kita hanya 7 atau 8. Stasiun televisi pada waktu itu cuma segitu. Jadi maklarnya ya cuma itu. Sekarang maklar makin banyak dong Pak Guru. Sekarang maklarnya banyak dan yang menjembatani antara kita dengan realitas itu ada YouTuber, ada koran, ada radio, ada televisi, ada tokoh-tokoh yang kita anggap otoritatif dan tokoh yang kita anggap otoritatif itu juga sebenarnya kita tidak tahu apakah dia benar-benar menyuarakan apa yang menjadi kebenaran atau tidak. Dan tokoh-tokoh yang otoritatif itu juga harus masuk melalui media yang dikutip oleh
kanal YouTube tertentu yang kemudian baru bisa kita akses. Ada beberapa makelar di situ dan jumlahnya sangat banyak. Sehingga yang benar dan yang salah menurut kita sekarang adalah yang sesuai dengan selera kita. Dan pada akhirnya ini merontokkan nilai-nilai akademis manusia. Nah itu dia Pak Guru. Bahkan nih saya izin dulu nih Pak Guru ya. Tadi ketika Pak Guru mengatakan era televisi, itu berarti era di mana ada profesi orang jadi wartawan, jadi jurnalis, mengambil kuliah mungkin 4 tahun, mungkin lebih lama lagi. Betul. Lalu dia baru berhak untuk menjadi maklar. Betul. Dengan segala macam kode etiknya. Dan kalau dia membuat berita yang sudah ada bias, ternyata itu jadi jualan, itu bisa kena surat peringatan. Betul. Nah gimana sekarang nggak makin rontok Pak Guru? Dengan sekarang siapapun bisa menjadi wartawan tanpa kode etik yang bisa menciptakan framing, potong video, kasih judul apa, dan bisa dianggap sebagai benar. Ini betul sekali. Itulah rontoknya akademis juga. Rontok akademis itu di situ. Jadi saya ingat betul ada beberapa kasus di Indonesia. Misalkan kasus COVID. Kasus COVID itu pakar-pakar konspirasi itu memiliki ruang yang bahkan lebih besar daripada pakar-pakar di bidang itu. Jadi pakar konspirasi yang mengatakan ini sebenarnya adalah konspirasi dari elit global yang begini dan begitu dan sebagainya, itu berseliweran dan bahkan saling tumpang tindih dengan kenyataan. Dan satu kenyataan ternyata juga tidak bisa dibuktikan validitasnya. Misalkan ada yang mengatakan, misalkan ya, bahwa vaksin COVID itu adalah konspirasi untuk dapat duit. Begitu kan? Pada faktanya adalah COVID-nya memang ada dan dibutuhkan obat yang namanya vaksin anu. Begitu kan? Mana yang benar? Tergantung tadi tendensi kita. Ternyata yang ada di faktanya justru ini tuh bercampur. Misalkan bahwa ternyata faktanya orang sakit kena COVID itu benar, bahkan ada vaksinnya juga benar untuk memberikan imun yang lebih baik misalkan atau pencegahan yang lebih baik, tapi fakta juga bahwa vaksin itu dikorupsi untuk keuntungan sendiri. Itu juga ada. Ada lagi fakta yang meninggal karena COVID juga ada. Nah, dan ini bercampur dengan jumlah yang banyak sehingga bahkan orang yang paling kritis pun akan tidak bisa meyakini mana yang benar dan mana yang semakin salah. Sulit ya dengan banyaknya maklar-maklar tadi nih Pak Guru. Kita bisa uji misalkan, datangkan profesor paling ahli di sini, kumpulkan 3 orang di antaranya, kita bikin 3 hoax, sampaikan kepada mereka. Mereka bisa membuktikan nggak? Mereka bisa memilah nggak, membedakan nggak mana yang hoax dan mana yang tidak? Mereka tidak akan bisa. Jadi misalkan ya, saya ajukan pernyataan kepada Bapak. Yes, siap. Misalkan ya. Jumlah rambut saya lebih banyak daripada jumlah rambut Brad Pitt. Oh ya jelas sulit dijawab. Itu sebenarnya ada penelitian ilmiahnya tentang jumlah rambut terkait dengan warna rambut. Jadi warna rambut yang merah itu paling sedikit. Dan warna rambut yang pirang itu yang jumlahnya paling banyak karena paling tipis. Rambutnya paling tipis. Jadi langsung bisa ada justifikasi. Brad Pitt lebih banyak ya. Jadi sebenarnya di situ tuh ada. Cuman ketika saya sampaikan itu, bahkan pertanyaan itu pun Bapak ragukan. Gitu. Kan Bapak wow, emang no. Iya gitu betul. Karena sesuatu yang di luar kelaziman bertanya seputar rambut. Bayangkan kalau misalkan media-media kita, tayangan-tayangan kita itu memberitakan fakta ilmiah tentang ini, 1, ini 2, ini 3, ini. Itu kan yang menjadi ini kan. Betul. Bahkan itu tanpa justifikasi faktanya dari mana, statement itu aja udah memberikan authority. Betul. Bahkan itu sebenarnya kita nggak butuhkan, informasi itu tuh kita nggak butuhkan. Tapi akhirnya jadi saya merasa dapat sesuatu. Iya seperti yang tadi. Emang fakta bahwa Brad Pitt rambutnya lebih banyak dari saya dan Bapak tahu itu, terus faedahnya apa? Faedahnya kalau ya, buat saya enggak, tapi faktanya sekarang jadi entertain, jadi seru, jadi betul. Lucu, jadi receh. Betul. Nah, informasi yang terlalu banyak yang kemudian masuk ke dalam otak kita dan sebagainya, itulah yang akhirnya memunculkan fenomena baru, brain rots. Brain rots juga sebenarnya adalah istilah lama yang gitu ya, lama ya? Istilah lama. Jadi itu sebenarnya adalah pernyataan dari seorang filosof. Pak Guru, ntar dulu nih, saya mesti pastikan ya, belum tentu kan teman-teman ngeh dengan brain rot. Brain rot itu yang saya pahami adalah kerusakan fungsi-fungsi otak karena
daya analisa dan kritisnya semakin tidak oke gara-gara misalnya konten-konten yang sangat pendek tapi dengan berbagai macam justifikasi, itu bukan? Lebih menyangkut ke kerusakan mental sih. Kerusakan mental. Bukan kerusakan fisik gitu ya. Bukan otaknya jadi bukan otaknya ya, betul. Fungsi berpikirnya ya. Ya, mental ya, betul, ini dia. Nah, jadi itu memang sejak lama sekali. Jadi dulu itu istilah brain rot itu digunakan oleh para filosof untuk mengejek orang biasa. Lu tuh kalau mikir tuh minimal tuh kronologis. Lu tuh kalau mikir dikit tuh jangan loncat-loncat, jangan ada logical fallacy, jangan apa ya, berpikir filosofis itu kan begitu. Nah, kepada orang-orang tuh lu tuh mikirnya gini loh, terstruktur, teratur gitu ya. Nah itu ngejek kepada orang-orang awam yang dia sebut sebagai brain rot, pembusukan otak. Nah, sekarang istilah pembusukan otak itu menjadi lebih relevan karena generasi sekarang itu misalkan kemampuan konsentrasinya jauh lebih rendah. Ya, karena scroll. Iya, betul. Kemampuan mentalnya, kehendak mentalnya jauh lebih rendah. Kehendak mental? Jadi, pahamkan. Apa maksudnya? Yang membuat seseorang itu menjadi sukses katakanlah, itu yang paling utama itu kan adalah kehendak. Kehendak untuk melakukan sesuatu. Ada kehendak yang lemah. Misalkan saya pengen jadi kaya, tapi ditawarin hidup boros sedikit langsung ikut. Berarti kehendaknya lemah gitu kan. Oke, paham. Mental berkehendaknya itu lemah. Nah jadi mentalitasnya jelek gara-gara ini. Kemudian daya fokusnya juga jelek. Kemampuan kita bersosial juga jelek. Di zaman sekarang itu. Karena kita sudah mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap hal-hal di luar manusia. Dan ini pun sebenarnya dalam tanda kutip lazim, dalam tanda kutip bagian dari sunatullah, bagian dari fitrah bahwa kita bagaimanapun otaknya harus menurun kembali. Kecerdasan kita tuh harus turun lagi. Gimana? Maksudnya kok sunatullah? Maksudnya turun dari ini cycle hidup peradaban atau ngomongnya? Maksudnya satu-satunya cara manusia untuk bisa bertahan hidup sebagai spesies adalah membodohkan diri mereka sendiri. Itu satu-satunya cara. Ini secara sunatullah begitu atau kita menyengajakan? Gimana nih Pak Guru? Perhitungan matematis. Saya masih belum ngerti. Berarti kalau sekarang ada orang-orang berkempen, wah kita jaga peradaban kita, anak cucu kita dari membatasi penggunaan gadget karena berpotensi tadi brain rot. Kalau jadi nggak relevan dong kalau gitu. Kalau secara sunatullah nanti akan. Ya makanya saya tidak mengkampanyekan untuk jangan brain rot. Tapi misalkan gini ya, ini tentu aja menjadi kontroversi. Tapi pikiran sederhananya beginilah Pak. Ada hewan di zaman lampau itu yang namanya adalah Apatosaurus. Apatosaurus itu apa yang dia lakukan? Ya makan, jalan, tidur, berkembang biak. Kemudian dia ulang lagi siklusnya. Dia nggak kepikiran untuk bekerja, dia nggak kepikiran untuk mengakumulasikan pengetahuan, dia nggak usah pikirin untuk baca buku, baca jurnal dan sebagainya. Oke, seperti itu saja. Dan dia bisa bertahan di bumi sebagai spesies itu sekitar 100 juta tahun. Oke. Nah ini apa nih ujungnya, menarik nih. Terus? Manusia gara-gara dia cerdas, gara-gara dia berpikir, gara-gara dia menciptakan peradaban, baru 200 generasi, baru 1500 generasi kita sudah hampir punah. Sekarang itu disebutnya sebagai Anthropocene extinction. Itu zaman kepunahan gara-gara keberadaan manusia. Itu para ilmuwan menyebutkan dengan istilah itu. Jadi dalam waktu 50 tahun kita sudah menghabiskan setengah dari sumber daya alam yang ada. Dalam waktu 1 abad kita melipat gandakan populasi manusia dari level ideal menjadi level yang sekarang tidak terbendung seharusnya. Daya tampung maksimal yang bisa ditahan oleh bumi itu hanya 10 miliar manusia. Tetapi manusia mungkin akan menjangkaunya dalam waktu 30-20 tahun ke depan karena populasi yang terlalu banyak. Kenapa populasi itu bisa terlalu banyak? Karena ini bahasa ideal dalam ekosistem biologis kita ya. Bahasa ideal dalam biologis kita itu adalah sekitar setengah dari anak-anak yang kita lahirkan itu tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Mereka akan meninggal. Setengahnya. Tapi gara-gara kita menemukan vaksin, ilmu kedokteran, gara-gara teknologi manusia berkembang. Treatment kesehatan dan halusan kulit, ngaruh nggak tuh? Ya termasuk itu juga. Iya betul, itu termasuk. Bagian daripada tadi ya. Nah itu menyebabkan apa? Menyebabkan populasi manusia menjadi terlalu banyak. Dan ketika populasi manusia menjadi terlalu banyak, yang kita makan selama ini itu melebihi daripada apa yang seharusnya.
Jadi kalau misalkan harimau makan, dia hanya butuh komoditas dalam 1 pekan. Hanya membunuh 1 rusa cukup untuk 1 minggu. Sedangkan kita sarapan bubur aja, kita membutuhkan sawah, kita membutuhkan kebun seledri, kita membutuhkan kebun untuk terigu, kita membutuhkan peternakan ayam, kita membutuhkan telurnya sekalian. Untuk sekali makan kita minimal membutuhkan 8 komoditas. Ini belum bicara tentang promonya get buy one get one. Iya, betul. Nah, jadi ketika manusia menjadi semakin lama semakin banyak dan semakin merusak ini, kita alam dalam tanda kutip ya, alam itu akan menciptakan pembodohan manusia untuk bisa mempertahankan eksistensi. Misalkan, ternyata negara-negara di Eropa sudah gak lagi berminat untuk punya anak. Iya, banyak ya. Orang Child free lah bahasa itunya kerennya ya. Artinya ini kan sebenarnya kemunduran. Jadi mereka sudah tidak lagi ini. Kemudian antar negara satu sama lain itu bunuh-bunuhan, perang-perangan, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya mungkin saja ini adalah salah satu siklus alam untuk membuat manusia itu populasinya kembali ke seharusnya. Dan kalau misalkan ini termasuk brain rot ini kan membuat akhirnya manusia itu dalam tanda kutip ya, bisa aja menjadi semakin bodoh, menjadi semakin apa, sehingga di masa depan yang bertahan hidup memang ada, tapi jumlahnya tidak akan banyak. Oh, ini berarti nih teman-teman yang di rumah seneng nih. Untung gua hobinya goleran, hobinya main gadget. Jadi membantu menjaga populasi terjaga. Nah, mereka yang tidak akan bertahan lama, yang bertahan lama sebagai spesies adalah ini evolusi ya. Manusia-manusia unggulan yang kecerdasannya tidak bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya. Oh, tetap ini lagi nih Pak Guru nih. Tadi udah seneng kita. Tapi itu jumlahnya segitu aja. Tetap gitu. ya sedikit ya. Ya mungkin kalau misalkan kita mau melihat pure evolusi manusia gitu untuk bisa mempertahankan manusia. Jadi dalam sebuah ekosistem itu sudah ada rumusannya bahwa misalkan dalam 5 hektar itu ada 1 harimau, ada 1000 kambing, ada padang rumput, total di sana semuanya ada beberapa pepohonan. Begitu kan? Itu sudah ada takarannya. Kalau misalkan rumputnya berkurang, maka kambingnya akan berkurang. Kalau kambingnya berkurang, maka harimaunya mati. Kalau harimaunya mati, populasi kambing menjadi sangat banyak. Ketika populasi kambing menjadi semakin banyak, rumputnya jadi habis. Gitu terus aja siklus kayak gitu kan. Nah, termasuk dalam hal ini juga adalah manusia. Manusia ketika jumlahnya sedikit relatif tidak mengancam ya baik-baik saja. Ketika manusia peradabannya menjadi semakin lama semakin tinggi, akhirnya terbukti IQ kita cenderung turun sejak tahun 1980. Cenderung turun. Ini secara global maksudnya. Ada silahkan dicek kembali walaupun ini juga masih kontroversial, tapi silahkan dicek. Ada yang disebut sebagai efek Flint. Efek Flynn itu adalah manusia itu cenderung naik terus kecerdasannya berdasarkan karena teknologinya makin banyak, kemudian sumber bacaannya semakin banyak dan sebagainya. Tapi di tahun 1980-an itu tiba-tiba tuh mentok. Kecerdasan manusia itu mentok, gak bisa nambah lagi dan cenderung malah turun. Oh, masuk akal karena semakin banyak teknologi membantu memudahkan. Ada korelasi nggak begitu? Iya, betul. Seperti sekarang gadget memudahkan segala otomatis daya mental tadi, daya pikir semakin melemah. Betul. Otot fisik melemah dengan adanya lift, dengan adanya tangga, dengan adanya. Betul. Dan otak kita memang berevolusi juga. Sama seperti kaki Bapak gitu. Kaki Bapak tidak akan bisa berjalan di hutan tanpa sepatu. Di zaman dulu nenek moyang kita bisa. Artinya kenapa? Karena dulu kapalannya tuh gede-gede gitu kan, tebel-tebel. Iya, tebel-tebel banget bener. Itu evolusi. Sekarang kulit kaki kita tuh halus-halus, itu juga evolusi. Lucu-lucu sekarang ya kakinya. Lucu-lucu. Nah, jadi maksudnya kalau si kaki tidak pernah dipakai menjejakkan kaki secara langsung akhirnya jadi mulus-mulus, bayangkan otak kita jadi nggak kepake ya jadi mulus-mulus juga gitu. Ini makin dapat nih, mereka makin paham, saya juga makin iya. Gara-gara kaki sih saya Pak. Ya akhirnya memang kecenderungan otak kita itu menjadi semakin melemah, tetapi menjadi menemukan lebih banyak jalan spesialisasi. Spesialisasi kita menjadi lebih banyak, beraneka ragam. Apa hubungannya kok jadi ke spesialis itu gimana Pak Guru? Iya karena jadi gini nih, misalkan ya, orang zaman dulu ahli transportasi mereka tuh cuman bisa bikin gerobak atau pedati. Iya. Ahli transportasi mereka yang paling ahli.
Sekarang tuh ada motor, ada mobil, ada banyak, dan setiap mobil juga ada mobil hybrid, mobil bensin, mobil listrik dan sebagainya. Dan mobil listrik pun ada banyak lagi. Mobil listrik yang baterainya begini. Jadi manusia itu semakin beragam, semakin spesialisasi, semakin personalisasi. Nah, jadi akhirnya apa? Manusia itu semakin tidak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Gitu. Jadi makanya sekarang kita anggap bikin sebuah skema yang cukup lucu. Perang dunia terjadi. Nah, ini dia nih, sekarang lagi topik ini nih, perang dunia. Cina, Rusia nyerang Amerika Serikat, kompakan. Kantor YouTube dibom. Terus gimana nih? Terus Amerika Serikat bales nyerang Cina. Kantor TikTok dibom. Waduh. Misalkan ya. Maka 1,7 juta rakyat Indonesia gak bisa ngonten. Gak bisa jualan TikTok live. Ya, dan akhirnya apa? Ekonomi Indonesia jatuh walaupun Indonesia gak kena bom. Termasuk kita dong ya? Iya. Enggak, kalau Bapak baik-baik saja. Karena ini bahkan yang pertama kan. Iya benar. Nah, tapi itu hancur gitu misalkan. Karena apa? Karena ketergantungan manusia pada sesuatu yang sebelumnya mereka tidak kenal, yaitu apa? Internet. Ya, dulu orang bisa hidup tanpa internet, sekarang kita hidup tanpa internet gimana caranya? Jadi manusia hidup di zaman sekarang itu sudah sepenuhnya tidak alamiah. Kita itu sudah hidup dalam rekayasa. Dan karena itulah kita mengalami kesulitan-kesulitan. Misal gini lah, kemudian ya setelah itu terjadi bom-boman gitu ya terjadi. Kemudian ada satu kejadian di mana satu teknologi Amerika Serikat menciptakan pembunuh listrik. Akhirnya listrik di seluruh dunia mati. Kalau listrik di seluruh dunia mati itu Pak, manusia yang bertahan hidup mungkin hanya 40-30% saja. Karena sudah ketergantungan listrik. Karena sudah ketergantungan listrik. Misalkan orang-orang di Norwegia, bisakah mereka hidup tanpa listrik? Kan suhunya se-ekstrim itu, sedingin itu. Di sana misalkan ada kota apa itu, Folsom. Saya lupa lagi. Ada kota di sana itu yang sangat-sangat dingin di sana itu. Nah, tanpa penghangat ya mati semua di sana. Dan kalau misalkan listrik tidak ada, bagaimana cara kita mentransportasikan beras di Jawa ke Kalimantan atau beras di Sulawesi ke Papua? Bagaimana caranya? Gak bisa. Akhirnya membusuk di satu tempat dan bikin penyakit, dan di tempat yang lain mati kelaparan gara-gara gak ada makanan. Nah, setergantungan itulah kita kepada teknologi. Otaknya, ya otak kita hanya mengoperasionalkan teknologi itu. Jadi tidak lagi alamiah sebenarnya. Wah, menarik banget nih Pak Guru. Mendorong Pak. Menarik, mendorong ya. Dari brain root sampai ke pembahasan terakhir nih, pertanyaan terakhir tepatnya. Seandainya Pak Guru mendapatkan amanah kesempatan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Karena kan Pak Guru Gembul amanahnya Menteri Pendidikan dengan otoritinya yang lengkap. Sumber dananya, keputusannya, kekuatan timnya. Satu keputusan apa yang menurut Pak Guru kalau ini akan saya buat dengan kekuatan otoritas ini akan banyak memberikan manfaat, membawa perubahan besar? Keputusan pertama saya akan mundur dari jabatan. Ini nggak keren nih, ini nggak kayak di sini. Bapak terima dulu, nanti dapat komisaris loh Pak. Nah, gitu. Kenapa Pak malah jadi mundur? Tapi oke lah, anggaplah saya tidak punya kesempatan untuk mundur gitu lah ya. Iya dong. Anggaplah bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang baik. Gitu ya. Anggaplah sistem kita sudah berjalan baik dan sebagainya. Saya jadi jangan jadi anomali ceritanya ya. Jangan jadi anomali ya. Nah, saya tidak akan mundur. Apa yang harus saya lakukan? Hal yang saya sadari sekarang itu adalah bahwa anak-anak kita sudah tidak lagi belajar di sekolah, sudah tidak lagi belajar di ruang kelas. Anak-anak kita sejak 15 tahun yang lalu sudah belajar dari sini. Oke. Ruang kelas kita tuh sudah pindah ke sini. Faktanya mereka tetap ke sekolah dan ada kegiatan belajar mengajar? Faktanya adalah kalau misalkan mereka ditanya mana yang lebih banyak mereka dapatkan, media informasi mana yang lebih mereka dapatkan, lebih banyak dari guru atau lebih banyak dari Google? Coba silahkan Bapak nanya ke anak Bapak nanti, silahkan tanya lebih banyak informasi mana yang kamu kuasai sekarang dari Google atau dari dosen atau dari guru. Maka hampir pasti mereka jawabnya dari Google.
kan begitu kan, dari sini. Mereka mau bertransaksi dari sini. Mereka mau main judi dari sini misalkan ya. Mereka kemudian mau main valuta asing dari sini. Mereka beli Bitcoin atau investasi juga semuanya adalah dari sini. Nah, bagi saya cukup konyol kalau kita masih mempertahankan sistem pendidikan kita yang berbasis di kelas. Karena ruang kelasnya sudah pindah, jadi yang dilakukan oleh guru-guru kita adalah berbicara kepada kebanyakan mayat-mayat hidup yang cuman yang nggak memperhatikan lagi mereka karena mereka dunianya sudah beda. Nah, maka saya ajukan sebuah solusi, ya kenapa kita nggak bangun sekolah itu di sini? Oke, tapi segitunya Pak Guru emang? Segitu pindahnya maksudnya? Ya segitu pindahnya. Ya makanya bisa ditanyakan bahkan kepada Bapak sekarang gitu. Lebih banyak mana informasi yang Bapak dapatkan dari sekolah dan dari Google? Ya semua pembelajaran betul di gadget lah ya, dari Google, betul. Dari media lainnya. Karena Google tuh sebenarnya bukan menggantikan guru. Google itu sebenarnya adalah perpustakaan yang bisa diakses siapapun. Ya. Jadi jangan bandingkan antara guru dengan Google sebenarnya, karena Google itu mengkoneksikan kita dengan guru-guru di seluruh dunia. Nah, ini sering didengar juga nih. Ya betul. Lu belajarnya dari Google. Padahal kan Google itu mengakses kata siapa, profesor siapa. Betul, Google itu mesin pencari. Google itu gak punya otoritas. Google itu hanya mengkoneksikan kita dengan guru-guru di seluruh dunia. Nah, tapi pada faktanya adalah kita tuh sudah masuk ke dalam zaman cybergogi. Bukan lagi pedagogi. Cybergogi. Iya betul. Ini dunia tuh harus kita akui, dunia tuh cybergogi. Sedangkan Indonesia sekarang masih ada di level pedagogi. Kita ketinggalan 150 tahun Pak dalam hal ini tuh. Jadi dunia sudah pindah ke sini, akses informasi semuanya sudah ada di sini. Tapi kemudian kita mendirikan sekolah fisik di satu tempat yang tidak relevan lagi. Lah bagaimana dong caranya? Ya makanya nanti kalau misalkan saya beneran jadi Menteri Pendidikan, ya saya minta kepada guru-guru bahasa Inggris, ya udah nanti pelajaran bahasa Inggris kita kolaborasikan dengan semua pelajaran yang ada. Lalu si anak-anak dikoneksikan dengan anak seusianya sekelasnya di di sekolah negeri 2 Melbourne misalkan. Waduh. Pak Guru berarti lintas ya, bisa dari Ciamis, Melbourne. Iya betul. Jadi Ambon. Ya udah. Jadi agar anak-anak kita itu terkoneksi secara bahasa, terkoneksi juga dalam budaya. Mereka itu bahkan bisa menyelesaikan proyek-proyek bersama. Jadi guru saya di Australia itu ngajarin saya bikin pembangkit listrik tenaga angin. Yuk kita bareng kerja. Itu kan bisa sebenarnya. Nah itulah cybergogi. Cybergogi itu adalah pembelajaran yang sudah mengglobal melalui media-media media digital, dan itu kita sudah menguasai. Kenapa kita justru di Indonesia membudayakan memusuhi Google? Seperti yang tadi itu belajar kalau dari Google gitu. Kenapa kita memusuhinya? Padahal dunia hidup di situ, ruang kelas itu di situ. Iya, setuju. Jadi pakar-pakar terkemuka mempresentasikan gagasannya kadang-kadang di Zoom. Betul kan ya? Dan mereka juga menampilkan data-data, ini datanya apa, dan mereka juga terbantu. Jadi lintas negara, lintas benua kita tuh sudah harus menjadi seperti itu. Kita ada menjadi bagian dari masyarakat global. Kenapa kita masih memaksakan agar guru-guru kita menjadi ujung tombak dari pendidikan masa depan kita? Kenapa kita tidak serahkan anak-anak kita saja kepada dunia? Dan kemudian guru-guru itu ada sebagai pembimbingnya, katalisatornya, sebagai pagarnya, sebagai inspiratornya. Tapi bagaimana anak-anak itu belajar? Lepas liarkan mereka ke alam dunia yang sekarang memang serba terbuka. Wah, luar biasa. Ini menarik banget nih. Cakep Pak Guru. Terima kasih banyak. Ya Pak Guru, cakep banget. Bahkan ya ini untuk menutup ya, saya juga merasa ada beberapa kekhawatiran. Ini kayaknya gurunya bisa jadi dalam hal knowledge tertentu udah lebih cepat si muridnya faktanya kan. Jadinya ini saya, tapi balik lagi ya. Ini hal yang lain ya, sementara normatif ya, anak tetap harus sekolah di SD, di SMP. Ya, sekolah tetap harus sekolah. Nah, di sekolah itu perkenalkan dia dengan dunia luar. Iya. Baik. Wah, luar biasa. Ini pasti teman-teman sahabat-sahabat ini mendapatkan roller coaster pikiran dengan pembahasan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Terima kasih banyak Pak Guru untuk kehadirannya di, sekali lagi, podcast pertama Adriano Giovanni, Quick Talk. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak Guru ya, doa supportnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.